Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. OTW pulang dulu. Bab 2653 sampai bab 2656. Hei, selanjutnya, kerajaan Elang Perang akan menghadapi musuh yang sangat kuat. Setelah laboratorium dewa menelan Daxia dalam sekali jalan, mereka akan mencapai situasi yang tak terbayangkan. Saat ini, rakyatnya tiba-tiba mengirimkan berita, sebuah penemuan besar telah dilakukan. Rakyatnya masih menatap pembangkit listrik energi utama di kerajaan Elang Perang. 10 hari tersisa masih cukup, masih ada waktu untuk saat ini. Kalau dia tidak menyebarkan beritanya, tidak masalah jika dia membuktikannya. Bagaimanapun, Ye Junlin telah memerintahkan agar berita dari agen Black Hawk harus disebarluaskan. Ming Xie Shen sudah lama tidak menerima kabar dari agen Black Hawk, membuatnya salah mengira bahwa dirinya aman. Sisi yang lain, jelas tidak, jika hendak meninggalkan pengasingan, pasti akan menemukan sesuatu yang tidak normal dan mulai mencari sendiri. Terlebih lagi, dia tahu tanpa berpikir bahwa Ye Junlin belum meninggalkan pengasingan. Sudah terlambat, dalam waktu sesingkat itu, tidak ada gunanya meskipun Ye Junlin keluar dari pengasingan. Dia putus asa, tampaknya tinggal 7 atau 8 jam lagi. Namun beritanya masih belum bisa keluar, dia mengetahui waktu serangan spesifiknya. Agen Black Hawk yang menjadi tahanan rumah berkeringat dingin. Waktu yang tersisa semakin singkat, saat ini, Lucifer datang dengan terengah-engah. Saya baru saja memeriksa di berbagai pembangkit listrik energi. Vitan, Big Mac, adalah juga semua bersiap dan menunggu untuk dirilis. Oke, kami mengerti, Pak X langsung menolak. Dilihat dari berbagai kecerdasan kita, mereka sebenarnya sudah bersiap sejak lama. Tidak, kita tidak bisa membiarkan mereka tahu apa-apa dan melancarkan serangan mendadak. Kita tidak boleh membiarkan mereka mengetahui keberadaan kita. Itu tidak baik bagi kita. Kaisar Badut tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan. Bagaimanapun, ini adalah masalah besar, bahkan Pak X sangat gugup hingga berkeringat. Bahkan bisa dikatakan hari itu seperti tahun, namun jangka waktu ini sangat lama bagi mereka. Pengaturan laboratorium dewa setelah semuanya beres, kami baru saja menunggu kedatangan dini hari keesokan harinya. Kalau begitu tunggu, semuanya sudah siap kan? Menghadapi dokter kegelapan, mereka hanya menemui jalan buntu. Pelajari garis keturunan dan konstitusi mereka secara menyeluruh dan ketahui segala kekurangan yang mereka miliki. Dia adalah musuh alami area terlarang 76. Dan dokter kegelapan yang terkenal juga akan berpartisipasi di dalamnya dan secara pribadi memerintahkan untuk menghadapi Dewa Tanah Terlarang No. 76, semuanya sudah siap, beberapa saat kemudian. Jangan terlalu bersemangat, berikan saya model tempur spesifik yang dikembangkan oleh otak Tuhan, pengaturan khusus untuk tenaga kerja dan senjata, Del. Persiapkan semuanya untuk saya, hari yang mereka tunggu-tunggu akhirnya tiba. Mendengar ini, semua orang heboh. Hitung waktu kapan Daxia akan jatuh sepenuhnya. Otak Tuhan telah membuat segala sesuatunya menjadi tepat. Ini saat yang tepat bagi kita untuk masuk, lalu serang dari dalam dan luar. Mempertimbangkan ketekunan dan gaya berdarah besi Daxia, itu adalah memperkirakan Daxia akan ditaklukkan sepenuhnya dalam waktu 17 hingga 23 jam. Musim panas, kita mulai tepat waktu pada pukul 6 pagi. Sekitar 5 jam lagi, para dewa dari Tanah Terlarang No. 76 akan terlibat. 8 jam kemudian, kedua belah pihak akan menderita kerugian. Pada dasarnya, setengah dari situasi Daxia akan terbalik. Otak Tuhan menyimulasikan situasi spesifik perang. Pada data sedetail itu, mereka juga mengetahui segalanya tentang kekuatan tempur kelompok dewa di Tanah Terlarang nomor 76, serta segala sesuatu tentang organisasi Alkitab dan industri maya di bawah komando mereka.
semua rencana laboratorium Dewa untuk Daxia hampir jelas. Detailnya mencakup tingkat cedera, berapa banyak orang yang tewas, berapa banyak penempatan di Daxia yang hancur. Tinggal 6 jam lagi, sudah waktunya sampai serangan umum terhadap laboratorium Dewa diluncurkan. Sudah lewat jam 12, hitung mundur untuk 6 jam berikutnya dimulai. Selanjutnya, aktifkan tentara mati yang kami latih di Daxia. Biarkan mereka memasuki tempat kejadian pada waktu yang tepat dan cobalah untuk menahan Tuan Daxia sebanyak mungkin. Istana Tians dan klan Baolong akan relatif kacau. Jika dia tidak ada di sini, ia juga seorang pemimpin dan komandan yang kuat. Tidak hanya mengurangi kekuatan tempur terkuat, pria tampan Dewa Tians telah dipindahkan keluar dari Daxia, yang berarti tujuannya telah tercapai. Ini adalah makam mantan Dewa Kegelapan. Ikuti dia ke Eropa Barat, sebuah pulau kecil di sebelah markas besar organisasi Alkitab. Bagaimanapun, Tian Sensui tidak tahan, mengaku ikut pergi bersamanya melihat makam ibunya. Mantan murid hebat Dewa Kegelapan setelah menerima perintah, dia segera datang ke Universitas Kunlun untuk mencari Komandan Tians. Cepatlah dan segera lakukan, mendengar apa yang Tuan kekuatanku tidak ada gunanya. Baiklah, aku akan membiarkan murid agung Dewa Kegelapannya menemukannya, dan menggunakan ibunya untuk menahan Tians Sensui. Menariknya ke suatu tempat di luar Daxia, lalu bahkan jika dia mengetahui sesuatu sedang terjadi di Daxia, akan sulit baginya untuk berlari untuk mendukungnya. Semua orang bersemangat. Alangkah baiknya jika Komandan Dewa Tians benar-benar kehilangan kekuatan tempurnya. Pada dasarnya Komandan Dewa Tians adalah puncak dari kekuatan tempur Gritsia. Tentu saja, jika kedua jenis makhluk itu tidak muncul, seluruh tempat akan meledak, begitu kata-kata ini keluar. Bagaimana kalau saya membuat Panglima Tians kehilangan kekuatan bertarungnya? Semua orang menoleh. Apa? Tuan X tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Itu bisa mengurangi kekuatan tempur Daxia secara signifikan. Ngomong-ngomong, aku juga memikirkan cara. Yang saya pikirkan sekarang adalah bagaimana mengurangi kerugian sebanyak mungkin. Namun jika itu terjadi, laboratorium Dewa pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk melawannya. Jika mereka tidak muncul, itu bagus. Segala sesuatu yang mereka lakukan selanjutnya dipersiapkan untuk dua jenis keberadaan ini. Itulah dua jenis keberadaan di Daxia. Faktanya, di mata laboratorium Dewa, musuh sebenarnya bukanlah para Dewa Daxia atau Tanah Terlarang No. 76, mereka masih terus meningkatkan berbagai kegiatan persiapan. Saya masih memikirkan bagaimana cara memperkuatnya dan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Laboratorium Dewata tidak hanya mempersiapkan segalanya. Banyak orang mengadakan jamuan perayaan, dan ada adegan nyanyian dan tarian di mana-mana. Sedangkan untuk Daxia, tidak ada yang memperhatikan atau memperhatikannya. Dewa Kegelapan yang jahat memerintahkan, biarkan semuanya melanjutkan menatap. Oke, teruslah menonton. Kurasa selanjutnya mereka akan membawa Big Mac itu dan menyembunyikannya secara diam-diam. Setelah dianalisis, semua orang mengira bahwa jejak Lucifer dan yang lainnya muncul hanya untuk pekerjaan persiapan. Dewa jahat tiba-tiba menyadari dan mencibir, itu artinya mereka mulai bersiap. Mereka akan segera menyembunyikan Big Mac itu, sekarang tinggal tahap persiapan. Sebenarnya mereka sudah lama menyembunyikannya dan hanya datang untuk memeriksa. Saya salah mengira mereka sedang membuat persiapan, menginjak poin atau semacamnya. Mereka pergi untuk memeriksa situasi Leviathan, tapi mereka tidak menyangka akan dilacak oleh orang-orang yang diatur oleh Dewa Jahat. Itu adalah Lucifer dan yang lainnya. Tidak ada tindakan, namun, orang-orang yang mencurigakan jelas ditemukan di dekat pembangkit listrik tenaga energi negara Elang Perang. Mereka licik dan sepertinya sedang menginjak tempat. Beberapa orang bertanya dengan cepat, apa yang terjadi? Apakah mereka sudah mengambil tindakan?
Ming Xie-sen dan yang lainnya segera berkumpul. Aksi nyata laboratorium dewa akan datang. Saya pikir jumlah orang di departemen pemantauan bisa dikurangi setengahnya. Mari kita kembali ke keadaan normal level. Aksi. Dikonfirmasi, semuanya sudah siap, 3 jam lagi telah berlalu. Waktu berlalu, saat ini, ia masih memikirkan apa yang belum dilakukan dengan baik dan apakah ada detail yang perlu diperkuat atau dilewatkan. Terlalu gugup, meskipun Pak, semua orang di laboratorium dewa sangat gugup hingga mereka berkeringat dingin. Masih ada 3 jam, sekarang jam 3 pagi, waktu berlalu menit demi menit. Semuanya bisa dikatakan siap, tinggal menunggu waktu yang akan datang. Dengan mengirimkan instruksi terlebih dahulu, seluruh Leviathan akan diarahkan ke Daxia dan melancarkan serangan sengit ke Daxia. Jika waktunya tiba, semuanya akan dibuka pada waktu yang bersamaan. Sistem telah dipasang di wadah khusus yang menampung Leviathan. Konfirmasi lagi, semua perangkat yang berhubungan dengan Leviathan sudah siap. Dan tidak terjadi apa-apa, namun negeri elang perang tidak mungkin menemukannya. Kecuali War Eagle, tidak ada orang lain yang ingin menemukannya. Dalam hal ini, laboratorium dewa sangat lega, yang lain bahkan tidak mau mengetahuinya. Kalaupun mereka mengetahuinya, mereka akan menutup mata. Satu-satunya yang dapat mendeteksi kelainan adalah personel pembangkit listrik energi War Eagle, yang memiliki wewenang sebagai agen Black Hawk. Meskipun mereka gelisah, energi dan fluktuasi elektromagnetik yang mereka pancarkan semuanya ditutupi oleh pembangkit listrik energi. Tidak banyak waktu tersisa sebelum penyerangan, semua aspek pulih sedikit demi sedikit. Menurut waktu pengobatan dokter kegelapan, saat ini efek obatnya telah habis, dan mereka semua sudah bangun. Leviathan dalam wadah khusus di bawah pembangkit listrik tenaga War Eagle mulai bergerak. Larut malam, senang rasanya semua orang bermalas-malasan. Laboratorium dewa sangat puas dengan situasi ini. Kini setelah situasinya selesai, mereka akhirnya bisa tenang. Mereka sudah lama tidak memejamkan mata, apalagi tidur nyenyak. Xiao Liejun dan yang lainnya pergi istirahat. Oke, saya akan istirahat. Itu sama sekali tidak mungkin, tidak bisa dipaksakan begitu saja, bukan? Ini benar-benar tidak terduga. Sekarang 2 hari telah berlalu dan masih tidak ada masalah. Kemungkinan besar berarti aman, namun hari pertama, yaitu kesempatan terbaik berlalu, dan tidak terjadi apa-apa. Mereka masih mengirimkan orang untuk mengawasinya. Sebagai pengambil keputusan tentu tidak bisa bersantai 100%. Semua orang menghela nafas lega, di markas Yan Longwei. Setelah seharian berjaga, tidak terjadi apa-apa, lagi pula, seperti kata pepatah, mendengar itu salah dan melihat itu benar. Setiap orang hanya mengenali apa yang mereka lihat. Jadi percuma saja apa yang Anda katakan di telinga semua orang sekarang. Tidak peduli seberapa banyak Ye Junlin berbicara, dapatkah dibandingkan dengan apa yang mereka temui secara langsung? Tidak ada yang lebih meyakinkan daripada melihatnya dihancurkan dengan mata kepala sendiri. Terlebih lagi, mereka melenyapkannya dengan tangan mereka sendiri. Seluruh dunia mengira makhluk raksasa itu telah punah. Tidak mungkin, bagaimana dengan terus berjaga-jaga? Orang biasa, tentara, atau orang kuat semuanya merayakan. Berbagai jamuan makan juga diadakan untuk merayakannya. Hampir semua tempat sangat longgar, namun ini adalah mikrokosmos dari segala sesuatu di Daxia. Tapi ini kondisi mental setelah kemenangan besar, semuanya normal. Saya sama sekali tidak menganggap serius semuanya, setiap orang sombong dan mendominasi. Hanya kamu layak, haruskah kita membangun pulau yang aman? Sekelompok jenderal yang kalah akan membunuhmu satu persatu. Banyak orang bahkan berteriak ke laut. Bukankah ada makhluk raksasa? Ayo. Apakah masih ada lagi? Lompat keluar. Ayo. Beberapa orang bahkan menyewa yah dan kapal untuk mengadakan jamuan makan di laut. Saya tidak akan pernah pulang sampai subuh. Perjamuan perayaan bagi banyak orang di Daxia masih berlangsung.
dan mereka akan bersenang-senang selama beberapa hari dan malam. Juga, apakah warnanya merah? Apakah saya minum terlalu banyak? Mengapa laut menjadi merah? Namun mereka tidak tahu bahwa kepala kecil seperti gunung muncul dari air di belakang mereka, setinggi geladak, sedang memandang mereka. Beberapa yang minum lebih banyak berbalik dan mendesak temannya untuk minum. Minumlah dengan cepat. Apakah kamu tidak ingin minum lagi? Laut sedang bergelembung. Sudah berakhir. Mengapa lautnya berwarna merah? Apakah kamu terlalu banyak minum? Banyak orang yang memposting keraguan. Dan baunya sangat busuk. Hah? Mengapa lautnya bergelembung? Kali ini, para pemabuk yang membawa botol wine di dek kapal pesiar mengucek mata dan melihat ke depan. Hah? Bau darah yang menyengat akan memenuhi seluruh dunia, mencemari semua tempat. Bagaikan lautan darah di neraka, darah dari bangkai makhluk laut mewarnai seluruh wilayah laut menjadi merah, merah tua. Lalu seluruh permukaan laut berubah menjadi merah darah. Air lautnya seperti mendidih, terjadi gelembung sebesar mulut mangkuk. Tak lama kemudian keanehan muncul dari fluktuasi ini muncul ke permukaan laut. Plop, plop, seluruh wilayah laut seperti ini. Makhluk apapun di laut yang menghadapi fluktuasi gila ini akan segera hancur dan terkoyak, berubah menjadi bola kabut darah. Fluktuasi dan energi yang mengerikan menyebar dengan cepat di laut, menyapu lautan. Rasanya seperti gunung berapi bawah laut yang meletus. Namun pada saat ini, tiba-tiba terjadi pergerakan dahsyat di daerah antara laut dalam dan laut dangkal di bawah permukaan laut. Ayo, gemuruh! Bahkan botolnya dibuang ke laut. Mereka mabuk dan berteriak-teriak saat mabuk. Mereka bilang ini akan menjadi bencana. Saya ingin melihat seperti apa bencana itu. Bukankah Ye Junlin mengatakan bahwa ada hal-hal yang lebih menakutkan yang tidak bisa tersingkir? Semuanya, keluar, ayolah, bukankah kamu hebat? Ayo, bunuh aku, mengaum dengan ganas ke arah laut. Seolah mengungkapkan sikapnya yang melawan laut dan langit. Sebagian besar orang tertidur di geladak, namun masih ada beberapa orang yang membawa botol wine dan minum banyak-banyak. Lebih dari selusin kapal pesiar terhubung secara berdampingan. Untuk merayakan kemenangannya, sekelompok anak muda ini membentuk kelompok datang ke sini untuk melepaskan diri. Bau alkohol yang menyengat memenuhi sebagian besar laut. Ada banyak orang tergeletak di geladak. Setiap orang yang merayakan pesta pasti sedang mabuk atau mengantuk tak tertahankan. Tidak ada lagi musik keras di depan. Kapal pesiar diparkir di laut. Laut di depan garis pantai Daxia tenang tanpa riak. Pembangkit listrik terdekat ke Daxia dapat dicapai dalam 13 menit dengan kecepatan Levidance. Mereka terlalu dekat dengan Daxia. Mereka semua dengan cepat mendekati Daxia. Semua leviatan raksasa di dalamnya dilepaskan. Kontainer di bawah 17 pembangkit listrik energi yang paling dekat dengan Daxia, yang terletak di beberapa negara tetangga seperti Singguo dan Dongdao, juga terpisah pada waktu yang bersamaan. Bencana ekstrim akan segera datang. Raksasa bergerak maju dengan cepat. Lautan tampak tenang di permukaan, namun nyatanya terdapat arus bawah di bawahnya. Tidak ada artinya menemukan mereka lagi pada saat itu. Selama periode waktu ini, para leviatan mungkin sudah tiba di Daxia. Kalaupun fluktuasi frekuensi dari laut dalam diterima, hal itu akan terjadi dalam waktu yang lama. Atau sulit ditemukan, dengan cara ini, meskipun terdapat fluktuasi energi yang mengerikan dan frekuensi elektromagnetik yang tidak normal, hal tersebut tidak dapat segera ditemukan. Yang menakutkan adalah para leviatan justru menyelam ke laut dalam. Berdasarkan instruksi, mereka semua berkumpul di satu tujuan, Daxia. Semua leviatan, makhluk raksasa, yang telah lama terbangun dan kembali ke kondisi puncaknya dalam segala aspek telah dilepaskan. Perangkat kontainer khusus yang tersembunyi di bawah ratusan pembangkit listrik energi di Kerajaan Elang Perang tiba-tiba terbuka. Di markas besar laboratorium Dewa, Dokter Kegelapan menekan tombol. Bersambung.